Oke, dokumentasi testing Mobo Acer ES1432 untuk pengemasan tanggal 30 Juli 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, jack DC, heatsink fan, RAM DDR3L, CDRW, wifi card, ada keyboard juga, SSD, speaker kita gantung, dapat CMOS, keyboard, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Oh ya, tidak lupa untuk tanpa bottom case seperti ini, untuk sensor yang harusnya terpencet sudah kita lakban dulu. Ini sensornya untuk fungsional baterai. Oke, kita coba nyalakan menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Mobo nyala. Kita tunggu. Ya, Mobo booting. Oke, Mobo running SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Mobo, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis di perangkat IC dan part yang lain. Ya, kita segel di area sini, dan ini untuk kode Mobo yang akan kita kirim. Jelas ya. Oke. Kita cek Mobo sudah masuk ke dalam Windows atau belum. Ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama, kita tes navigasinya dulu untuk fungsional touchpad. Touchpad berjalan, kursor jalan. Oke, untuk kemudian kita tes untuk kelistrikan. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai, dan untuk fungsional fan berputar. Ya, untuk fan. Oke, Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Kita coba untuk tes charging. Kita cek persentase baterai. Oke, baterai penuh di 100% di 3 jam 1 menit. Untuk tes chargingnya berarti terlalu overload. Oke, kita coba tes cas aja. Nanti di akhir video dia bakal berkurang atau tidak. Kalau tidak berkurang berarti untuk fungsional cas oke. Kita ambil chargingnya dulu. Ya, untuk casannya kita cek, kita colok cas di DC nya. Oke, indikator cas nyala, notifikasi cas masuk, fully charging. Oke, kita tutup dulu. Kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDIAC. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspir ES1432 dengan prosesor Intel Celeron CPU N3350 dengan memori terinstall 6GB, 2GB internal, 4GB eksternal DDR3L yang kita gunakan 4GB. Jadi total RAM, ada RAM internal 2GB, ada RAM eksternal 4GB. Dan di display adaptornya dia menggunakan Intel HD Graphics 500, Sound input speaker Altec Definition Audio SST, dan pattern input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptornya. Tes display adaptor oke, untuk fungsional VGA oke, kita tutup. Dan untuk tes berikutnya kita tes untuk sound atau fungsional speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita tekan volumenya. Oke, bentar. Videonya mute. Ya, kita kelaskan. Ya, speaker bunyi. Nah, adjust untuk volumenya. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke. Kita tutup.
Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat style, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala. Oke, indikator kamera nyala. Tes kamera webcam oke. Jadi untuk tes fungsional fleksibel LCD oke. Untuk fungsional LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card untuk jaringan. Kita tes konektivitas, kita cek untuk jaringan. Ya, jaringan terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi. Untuk fungsional WiFi oke. Kita coba tutup, kita tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Ya, tes jaringan oke, tes browsing oke. Kita coba move ke gambar. Oke, bisa untuk browsing. Jadi untuk konektivitas oke, tes jaringan oke, fungsional WiFi card oke. Kita tutup. Dan untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional hardware seperti CD/RW dan port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, untuk CD/RW terdeteksi. Kita coba ejek lewat File Explorer untuk fungsional CD/RW. Ya, CD/RW keluar, fungsional CD/RW oke. Kita tutup. Dan untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita tes menggunakan flash disk pastinya. Kita ambil flash disknya, kita pasang di port USB 1. Yang bawah, sorry. Ya. Port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB ketiga. Tes port USB ketiga juga oke. Bentar, kita tunggu. Tes port USB ketiga juga oke. Nah, sudah terbaca untuk port USB ketiga. Tes output USB oke, tes fungsional CD/RW oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing kembali lagi ke tes charging. Adakah pengurangan? Harusnya kalau bisa ngecas dia tetap stay di 100%. Oke, baterai di 100%. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 99%. Sorry. Berarti harusnya di 100%. Ya. Kita pastikan lagi. Baterai yang kita gunakan WL-nya udah tinggi. Bisa kita pantau di HW monitor. Cek level baterai, kita pantau di HW monitor. Ya, kita cek untuk penambahan kelistrikan. Ya, kita pantau, kita buka di 8505. Oke, ternyata sudah fully charging. Tes charging oke, fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi. Baterai di 100%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke, tes fungsional mainboard oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer E1432 dengan prosesor Intel Celeron, RAM internal 2GB tertes oke. Mobo siap kirim.